Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan PPT materi tentang problem dan tantangan dengan topik pembahasan intoleransi dan bullying. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Lina Sujarwati SPD selaku guru pembimbing kami yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Materi problem dan tantangan dengan topik pembahasan intoleransi dan bullying disusun oleh yang pertama, Salwa Aulia Azahra, nomor absen 19 dari kelas 11 TKI 3. Yang kedua, Setia Ayu Sesmita, nomor absen 23 dari kelas 11 TKI 3. Yang ketiga, Sofi Olivia Ahmad, nomor absen 25 dari kelas 11 TKI 3. Yang keempat, Siska Nur Soliha, nomor absen 27 dari kelas 11 TKI 3. Dan yang terakhir, Widya Putri Lestari, nomor absen 35 dari kelas 11 TKI 3. Materi yang pertama yaitu intoleransi. Intoleransi adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi, yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda. Intoleransi merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan Pancasila. Intoleransi dapat diwujudkan tidak hanya dalam bentuk pandangan atau pemikiran, tetapi juga tindakan. Intoleransi bersifat merusak dan mengganggu perdamaian, persatuan, serta kesatuan sebagai sesama anak bangsa. Oleh karena itu, intoleransi tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dampak negatif dari intoleransi yaitu yang pertama, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Yang kedua, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. Yang ketiga, terjadinya konflik ras antar suku atau agama. Yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Yang kelima, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana prasarana. Cara mencegah adanya intoleransi yaitu yang pertama, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik. Yang keempat, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu. Yang kelima, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam, tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Contoh perbuatan intoleransi yaitu yang pertama, saling mengejek agama. Yang kedua, membeda-bedakan agama dalam bergaul. Yang ketiga, mengganggu orang yang sedang beribadah. Yang keempat, tidak mendengarkan alasan atau pendapat orang lain. Dan yang kelima, memaksakan kehendak orang lain. Pasal dan pidana intoleransi yaitu berbunyi tindak intoleran, radikalisme, dan kekerasan yang ekstrim telah merampas hak asasi manusia akan dipidana 5 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 100 juta sesuai pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah contoh perbuatan intoleransi di sekolah. Siska, Salwa, Sofi, Tia, dan Widya berencana akan melaksanakan kerja kelompok untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia dari Bapak Guru. Setelah menunggu sekitar 15 menit, Widya baru datang dengan napas terengah-engah dan berkucuran keringat. Loh Widya, kenapa baru datang? Apa kamu nggak ada yang nganter? Iya nih, dari tadi kita nungguin kamu lama banget. Maafkan aku teman-teman, tadi aku datangnya terlambat. Tadi ayahku pergi ke sawah, jadi aku tidak ada yang mengantar. Ya elah, nyusahin banget sih. Kenapa nggak suruh ayah kamu nganter dulu baru pergi ke sawah? Iya gitu dong, usaha kek. Maafkan aku teman-teman. Mending kamu keluar aja deh, daripada nyusahin. Bener banget itu. Akhirnya Widya pun pulang dengan raut wajah sedih. Materi yang kedua yaitu bullying.
Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying online atau disebut cyberbullying sering terjadi melalui media sosial, SMS atau teks atau pesan instan, email, atau platform online tempat anak-anak berinteraksi. Jenis bullying yaitu ada bullying kontak fisik langsung, bullying kontak verbal langsung, bullying perilaku nonverbal langsung, bullying perilaku nonverbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual. Dampak negatif dari bullying yaitu yang pertama, masalah psikologis atau depresi, yang kedua masalah fisik seperti badan memar dan luka, yang ketiga gangguan tidur, yang keempat pikiran untuk bunuh diri, yang kelima tidak dapat menyatu dengan orang-orang di sekitar, yang keenam gangguan prestasi, dan yang ketujuh sulit percaya dengan orang lain. Cara mengatasi perbuatan bullying yaitu yang pertama, dengarkan serta pahami apa saja yang dirasakan oleh anak. Yang kedua, bantu anak untuk merasa fokus merawat dirinya sendiri serta tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, ajak anak kemudian melakukan konseling dengan masalah psikolog. Yang keempat, ingatkan anak bahwa ia kemudian balas dendam tak akan membuat mereka merasa lebih baik. Yang kelima, ajak anak juga akan melakukan kegiatan atau pergi ke berbagai tempat yang disukainya. Yang keenam, buat anak merasa berarti. Dan yang ketujuh, pastikan anak untuk mendapat dukungan dari keluarga dan teman-teman. Contoh perbuatan bullying yaitu yang pertama, sering mengkritik di depan umum. Yang kedua, mengomentari penampilan fisik orang lain. Yang ketiga, menghakimi orang lain secara berlebihan. Yang keempat, suka membanding-bandingkan orang lain. Yang kelima, mengucilkan orang lain tanpa alasan yang jelas. Yang keenam, mengabaikan orang lain dengan sengaja. Yang ketujuh, menyebarkan rumor negatif terhadap seseorang. Dan yang kedelapan, bertindak manipulatif. Pasal dan pidana tindakan bullying yaitu Pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, dan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang dengan hukuman 3 tahun dan 6 bulan penjara dan denda uang sebesar 70 juta rupiah. Berikut adalah contoh perbuatan bullying di sekolah. Di pagi hari, Tia dan Widya murid dari kelas 11 TKI ketiga memasuki kelasnya. Salwa dan Syofi menunggu kedatangan mereka di depan pintu kelas. Mereka udah datang tuh. Ya udah, lo siap-siap ya. Sorry ya, sengaja. Itu aja jatuh, dasar cupu. Tugas PKN lo udah selesai. Sudah. Ya udah nih, kerjain tugas kita. Nanti pulang sekolah gue ambil. Tapi apa? Lo gak mau? Lo mau ngelawan kita? Tia dan Widya akhirnya mengambil buku yang Salwa lempar. Lalu tiba-tiba Bu Siska datang. Ada apa ini? Kenapa kalian menyuruh Widya dan Tia mengerjakan tugas kalian? Oh enggak Bu, kita cuma bercanda aja. Bercanda apa tadi Ibu? Mendengar semua perkataan kalian. Maaf Bu, kami hilaf. Setelah kejadian itu, Bu Siska pun marah dan menghukum Syofi dan Salwa. Dua keluar dan berdiri di lapangan sampai jam istirahat. Jangan ulangi kesalahan kalian lagi. Baik Bu. Akhirnya Syofi dan Salwa pun keluar dan menerima hukuman yang diberikan Bu Siska. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.